Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Bapak yang kami hormati, Bapak Dr. Suhendi ST, Eskom MMSI, selaku dosen mata kuliah Supply Chain Management dan juga Kakak Asdos dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 18 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi dan komunikasi dalam operasional logistik. Izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Reza Maulana. Selanjutnya ada Syafir Aulia Ribzi, ada Aisyah Dewi Gayatri, dan juga ada Yeni. Oke, boleh di next slide selanjutnya. Oke. Oke, pada slide kedua ini saya sedikit menjelaskan ya dari pentingnya sistem informasi dan komunikasi dalam logistik modern ya. Jadi dalam teknologi informasi atau TI ini yaitu adalah secara fundamental mentransformasi landscape pengelolaan rantai pasokan telah secara fundamental yang mana mentransformasi bukan lagi secara alat bantu melainkan komponen krusial untuk optimalisasi proses operasional. Misalnya TI memungkinkan sebuah perusahaan menurunkan tingkat persediaan atau inventory level dengan data yang lebih akurat, sekaligus memfasilitasi operasional SCM dalam skala global. Jadi efektivitas SCM kontemporer kini menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada dukungan sistem informasi. Oke, boleh dilanjutkan slide yang ketiga selanjutnya. Oke, dari slide ini teknologi sebagai pendorong utama transformasi rantai pasok. Jadi pada slide ini kita melihat empat motor penggerak utama dari teknologi driver dalam transformasi rantai pasok. Yang pertama adalah adopsi e-business untuk transaksi elektronik. Terus yang kedua ada pemanfaatan teknologi identifikasi otomatis seperti barcode dan RFID. Dan yang ketiga tentu saja konektivitas global yang difasilitasi oleh internet. Untuk membahas lebih lanjut mengenai pendorong pertama, e-bisnis serta perencanaan intinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Syafira. Kepada Syafira dipersilahkan. Boleh di next. Udah yang mana sih? Oke, baik. Aku akan melanjutin otomatasi proses bisnis logistik. Definisi e-bisnis merupakan penggantian proses-proses bisnis fisik dengan pendekatan dan metodologi elektronik. Media ini untuk mentransaksi bisnis dan konteks e-bisnis difasilitasi melalui beragam media elektronik, termasuk elektronik data, email, elektronik fund transfer, barcode, internet, website, dan platform digital lainnya. Fungsi e-bisnis ini untuk memungkinkan otomatasi proses pertukaran fungsi pertukaran pertukaran informasi secara elektronik antara entitas perusahaan dengan pemasok dan pelanggan eksternal. Manfaat awalnya ini memberikan efisien operasional yang signifikan terutama dalam hal penghematan biaya tenaga kerja dan redukasi waktu siklus proses. Selanjutnya, keunggulan implementasi e-bisnis dalam SCM. Penghematan biaya. Penurunan biaya transaksi secara keseluruhan meliputi reduksi biaya tenaga kerja dan biaya administrasi terkait pengguna dokumen fisik. Yang kedua ada pengurangan perantaraan. Mengurangi atau mengeliminasi peran entitas perantaraan seperti pengenceran tradisional dan penyediaan layanan tertentu berdampak pada penurunan struktur biaya secara signifikan. Percepatan respon mempercepat waktu respon dalam keseluruhan rantai pasok, termasuk reduksi waktu siklus transaksi untuk pemesanan dan pengiriman produk.
Peningkatan visibilitas memberikan kehadiran yang lebih luas bagi perusahaan di pasar dan meningkatkan visibilitas operasional serta jangkauan pasar. Pilihan lebih banyak dari pelanggan, pelanggan memperoleh akses ke pilihan produk atau layanan yang lebih besar dan ketersediaan informasi yang lebih komprehensif. Keunggulan implementasi e-bisnis dalam SCM. Ini kelanjutannya. Peningkatan layanan akses instan terhadap layanan melalui platform kontribusi pada peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan kepada pelanggan. Pengumpulan data pelanggan memfasilitasi proses pengumpulan dan analisis data pelanggan dan volume besar untuk pemahaman pasar yang lebih mendalam. Model perusahaan virtual, munculnya model bisnis inovatif, contohnya Amazon.com. Model perusahaan virtual yang beroperasi eksklusif melalui web, memungkinkan penjualan dengan struktur biaya yang lebih rendah tanpa memikirkan infrastruktur retail fisik. Peluang bagi perusahaan kecil menciptakan lingkungan kompetensi yang lebih setara bagi perusahaan berskala kecil yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk investasi infrastruktur dan pemasaran konvensional. Akses global memberikan akses tanpa batas geografi ke pasar global, jaringan pemasok, dan saluran distribusi pembukaan peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Selanjutnya, ERP, integrasi informasi perusahaan. Definisinya ini, ERP merupakan sistem informasi berbasis transaksi yang terintegrasi secara komprehensif di seluruh fungsi dan lapisan bisnis perusahaan. Fungsinya ini untuk mengkonsolidasikan data dari berbagai unit konvensional. Misalnya, pemrosesan pesanan pelanggan, manajemen inventaris keuangan ke dalam satu platform terpadu, memungkinkan pengembalian data yang holistik. Manfaatnya ini untuk meningkatkan efisiensi operasional yang menyediakan fasilitas data lintas departemen secara real-time, mendukung pengembalian keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Tantangan implementasinya ini untuk melibatkan perubahan signifikan dalam struktur dan budaya organisasi. Seringkali memerlukan investasi finansial yang besar, penyesuaian sistem yang kompleks, sumber daya implementasi yang substansial, dan jangka waktu implementasi yang panjang, minimal 1 tahun. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan SCM dan APS. Fungsinya untuk sistem supply chain management yang dilengkapi dengan modul advanced planning dan rescheduling. APS berfungsi sebagai alat pendukung keputusan dan perencanaan operasional perusahaan. Basis datanya ini, sistem ini memanfaatkan informasi real-time dari berbagai sumber permintaan, kapasitas produk, tingkat inventaris, waktu tunggu pemasok, biaya terkait, untuk membantu menentukan kebutuhan produksi operasional dan persediaan secara efektif. Analisisnya ini untuk keakuratan sifat real-time dari data yang dimasukkan merupakan prasyaratan esensial agar sistem dapat berfungsi efektif, memungkinkan perencanaan melakukan analisis bagaimana jika berdasarkan informasi operasional terkini. Keterhubungan dengan ERP, perangkat lunak SCM modern
menunjukkan tren peningkatan keterhubungan dan integrasi dengan sistem ERP utama, memperkuat sinergi antar fungsi operasional perusahaan. Selanjutnya, optimalisasi jaringan logistik melalui sistem strategi. Fungsinya ini untuk sistem strategi jaringan merupakan bagian integral dari perangkat lunak SCM, menyediakan serangkaian alat pengambilan keputusan strategi. Tujuannya ini untuk bertujuan mengoptimalkan konfigurasi jaringan distribusi perusahaan khususnya dalam hal jumlah dan lokasi pusat distribusi. Contoh aplikasinya ini, sistem ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi produksi yang paling optimal dalam jaringan manufaktur yang tersebar secara geografi dengan mempertimbangkan analisis biaya sumber bahan baku, kapasitas produk, dan biaya transportasi. Next. Oke, terima kasih kepada Syafira atas penjelasan komprehensif mengenai bisnis dan berbagai sistem perencanaan intinya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana biaya sistem berkorelasi dengan jaringan, serta melihat lebih dalam dari proses pre-execution dan operasional di level gudang melalui WMS. Yang materi ini akan dibawakan langsung oleh Yeni. Oke, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu terkait hubungan biaya sistem informasi dan skala jaringan logistik. Nah, pada dasarnya terdapat korelasi positif antara jumlah depot atau pusat distribusi dengan kelola oleh perusahaan dengan jumlah yang kompleksitas sistem informasi yang diperlukan untuk pelacakan pengiriman. Seperti yang bisa kita lihat dari diagram di samping, yaitu Cupra System Cost ini meningkat jumlah depot misalnya 2 ke 12, 2 ke 12 menunjukkan peningkatan biaya sistem secara keseluruhan. Oke, boleh di next. Selanjutnya kita akan membahas salah satu aplikasi e-bisnis yang sangat penting dalam supply chain, yaitu e-procurement. Nah, e-procurement didefinisikan sebagai proses pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui internet. Ini adalah komponen kunci dalam perdagangan bisnis, bisnis to bisnis tentunya. Nah, dalam konteks ini juga ada beberapa procurement yang berurusan dengan pembelian, yaitu produk langsung dan produk tidak langsung. Selanjutnya ada pemanfaatan e-procurement memberikan berbagai manfaat signifikan antara lain yaitu pengurangan biaya, transaksi, dan tenaga kerja, akses pasar yang luas, serta proses pemesanan dan pengiriman yang lebih cepat. Boleh di next? Terkait erat dengan e-procurement, kita juga memiliki e-marketplace atau disebut dengan e-hub. Nah, ini tuh adalah salah satu platform online yang berfungsi sebagai titik pusat menggabungkan produk layanan dari berbagai pemasok dalam satu katalog terpadu. Platform ini tuh memiliki fitur-fitur antara lain yaitu lelang online, katalog produksi integritas, dan layanan peminatan penawaran atau RFQ. Nah, manfaat utamanya juga itu adalah memungkinkan perusahaan untuk membeli barang atau jasa bernilai rendah dengan biaya transaksi yang lebih murah dan proses yang lebih jauh efisien. Mulai di next. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada otomatisasi dan optimalisasi operasi gudang. Nah, di sini tuh fungsi utamanya adalah UMS mengatur proses gudang mulai dari penempatan barang, pengambilan barang, packing, pengiriman hingga pelacakan inventaris, alur kerja lebih teratur dan otomatisasi. Selanjutnya ada pemanfaatan. Nah, pemanfaatan UMS ini dibuat dengan data stok yang lebih akurat sehingga memberikan informasi ketersediaan barang secara real time di seluruh area gudang. Oke, boleh di next. Untuk fitur unggulan WMS ini, ada beberapa yaitu integritas dengan OMS Order Management System, di mana ini tuh memungkinkan pusat distribusi untuk secara dinamis menambah, memodifikasi, dan membatalkan pesanan pelanggan secara real time juga. Selanjutnya ada integritas dengan TMS atau Transportation Management System. Nah, integritas ini memungkinkan kita untuk memantau pengiriman masuk dan keluar. Ini juga memfasilitasi konsolidasi pemuatan ekonomis dan pemilihan operator transportasi yang lebih efisien. Fitur ini tuh bahkan mencakup manajemen yard untuk mengontrol aktivitas dermaga. Selanjutnya ada integritas dengan OMS atau Organization Management atau integritas dengan dinamis menambahkan, memodifikasi atau membatalkan pesanan secara real time. Selanjutnya ada course docking, yaitu sistem yang mengarahkan pengiriman masuk secara langsung ke dermaga, pengiriman keluar mengenai kebutuhan penyimpanan sementara dalam inventaris dan mempercepat aliran barang. Oke. Oke, terima kasih kepada Yeni yang sudah menjelaskan daripada sistem gudangnya itu sendiri. Sekarang kita berpindah sebelum menutup, kita akan menjelaskan beberapa materi mengenai Auto ID dan pertukaran data atau ID itu tersebut yang akan menjadi fondasi bagi semua sistem yang telah kita bahas tadi. Oke, untuk materi ini akan dipersilakan kepada Aisyah untuk menjelaskan. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya. Di sini ada definisinya, yaitu sistem pertukaran dokumen bisnis antar komputer atau komputer ke komputer menggunakan format standar yang telah ditetapkan, misalnya ANSI dan ISO. Terus ada fungsinya juga di sini, yaitu sebagai penghubung simultan antara anggota rantai pasokan. Terus memfasilitasi proses bisnis seperti pemrosesan pesanan, akuntansi, produksi, dan distribusi secara elektronik. Terus ada manfaatnya juga, yaitu menyediakan akses cepat terhadap informasi, meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, mengurangi penggunaan dokumen fisik, meningkatkan kapabilitas komunikasi, mempercepat dan meningkatkan efisiensi SCM. Boleh di next? Di sini juga ada kodifikasi otomatis atau auto ID. Definisinya yaitu teknologi identifikasi otomatis atau auto ID merujuk pada sekumpulan teknologi yang dirancang untuk mengidentifikasi objek secara otomatis, terus mengumpulkan data tentangnya dan memasukkan data tersebut langsung ke sistem komputer tanpa atau dengan sedikit intervensi manusia. Di sini ada contohnya, yaitu meliputi barcoding, termasuk simbologi linear dan 2D. Terus ada OCR dan radio frequency identification atau RFID. Di sini ada manfaatnya juga, yaitu teknologi auto ID secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data dalam berbagai proses logistik dan rantai pasokan. Boleh di next? Nah, di sini ada barcoding dasar dan komponennya. Definisinya yaitu metode representasi data dalam format visual, atau umumnya garis-garis paralel dengan lebar dan jarak bervariasi, yang dapat dibaca oleh mesin optik atau scanner. Manfaatnya yaitu memberi penghematan waktu dan biaya yang signifikan, dengan mengeliminasi proses input data manual yang lambat dan rentan kesalahan. Lanjut ada komponen sistem, umumnya terdiri dari 3 komponen bar utama,
yaitu barcoding itu sendiri atau simbol cetak. Terus ada perangkat pembaca atau scanner dan membaca simbol dan printer untuk mencetak barcode pada label atau kemasan. Di sini ada simbologinya juga, yaitu mengacu pada aturan standar atau seperti tata bahasa yang mendefinisikan bagaimana data dikodekan dalam barcode. Jenis karakter yang didukung biasanya seperti kode 39, kode 128. Nah, di sini juga ada gambar ininya ya, barcode-nya. Terus ada, ya boleh di next. Di sini ada jenis barcode codingnya juga, yaitu ada discrete. Dalam simbologi discrete, setiap karakter individual dimulai dan diakhiri dengan bar atau garis hitam. Dan terdapat ruang putih atau interkarakter gap yang memisahkan antar karakter. Struktur ini umumnya lebih mudah untuk dicetak dan dibaca oleh scanner. Yang kedua ada kontinu, yaitu simbologi kontinu dimulai dengan bar dan diakhiri dengan spasi atau ruang putih. Dan tidak terdapat celah antar karakter. Ya, karakter satu dan karakter lainnya. Langsung diikuti oleh awal karakter berikutnya. Struktur ini memungkinkan densitas data yang lebih tinggi. Artinya, lebih banyak karakter dapat dikodekan persatuan panjang atau inci. Boleh di next? Nah, di sini ada Radio Frequency Identification atau RFID. Ada cara kerjanya juga, yaitu merupakan teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio untuk mentransfer data antar sebuah pembaca atau reader atau scanner dan sebuah teknologi atau microchip kecil yang terpasang pada suatu item. Terus keunggulan utamanya versi barcode yaitu keunggulan fundamental. Tidak memerlukan garis pandang atau line of sight. Langsung antara pembaca dan teks untuk pembacaan. Terus manfaatnya juga memberikan visabilitas lokasi produk yang lengkap dan cepat secara otomatis, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual untuk pemindaian, menghemat waktu operasional, meminimalkan resiko kesalahan manusia, dan memungkinkan pemantauan inventaris secara terus-menerus dan pembaruan data secara otomatis. Boleh di next? Iya, oke. Terima kasih kepada Aisyah, Jenny, dan Syafira sudah memberikan materinya. Jadi secara kesimpulannya, dari seluruh pemaparan yang tadi kita sudah sampaikan, mengambil menarik kesimpulan bahwasanya sistem informasi dan komunikasi TI telah terbukti menjadi komponen dan fundamental dan kini berfungsi sebagai tulang punggung operasional bagi manajemen logistik modern, yang mana peran strategis ini terlihat jelas dan kemampuannya meningkat efisiensi operasionalnya yang dicapai melalui otomatisasi proses, peningkatan visibilitas real time, dan integrasi yang mulus dan dalam rangkai pasok. Namun kuncinya terletak pada kemampuan organisasi untuk memilih, yang mana mengadopsi dan mengintegrasi teknologi yang tepat, seperti ERP, WMS, AD, dan Auto ID, yang benar-benar selaras dengan kebutuhan spesifik organisasi. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Yang terakhir, ya ada kata-kata bijak dari Tom Peters yang artinya adalah manajemen adalah bukan soal mengatur dan memberitahu, dan kepemimpinan adalah soal membina dan meningkatkan. Di mana manajemen itu berfokus pada sistem yang tugasnya adalah mengatur sumber daya dan memberi tahu tim apa yang harus dilakukan. Sedangkan kepemimpinan adalah fokus pada manusianya yang tugasnya adalah membina bakat dan meningkatkan potensi agar mereka bisa berkembang dan terinspirasi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 18 SCM kami ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke. Udah.